Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Salamudi Sukma dari kelas PPG 1A, nomor absen 21, nomor NIM 4.11.21.0.20. Saya di sini akan mempresentasikan, yaitu dengan berjudul cara membangun rumah secara bertahap. Untuk membangun sebuah rumah tentu membutuhkan biaya atau dana yang sangat besar. Tentunya ini menjadi pertimbangan sebagian orang sebelum membangun rumah. Namun jika tidak dimulai, impian memiliki rumah tidak akan bisa tercapai karena harga tanah dan material bangunan yang selalu naik setiap tahunnya. Dengan begitu, sebagian orang memilih alternatif untuk membangun rumah secara bertahap. Bukan hanya itu saja, membangun rumah secara bertahap juga mempunyai alasan yang bermacam-macam. Beberapa hal yang mungkin menjadi sebab untuk memutuskan membangun rumah secara bertahap antara lain, yang pertama ada menyesuaikan anggaran biaya membangun rumah yang disediakan. Yang kedua ada mengantisipasi kebutuhan ruangan di kemudian hari. Misalnya penambahan kamar anak atau sudah dewasa nanti. Yang ketiga, perubahan model rumah di kemudian hari menyesuaikan tren rumah pada saat membangun rumah tahap berikutnya berlangsung. Yang keempat, mengantisipasi kebosanan rumah di kemudian hari untuk mencari suasana baru dengan membangun rumah ulang. Yang kelima, keperluan ruangan sebagai tempat kerja atau ruang usaha di kemudian hari sehingga merencanakan untuk membangun rumah bertahap. Lantas, bagaimana cara membangun rumah bertahap? Di sini saya akan mengasih atau memberi poin-poin yang bagus untuk membangun rumah secara bertahap. Yang pertama, ada yang menyusun perencanaan. Langkah pertama yang wajib dipatuhi jika ingin membangun rumah sendiri dan dilakukan secara bertahap adalah membuat perencanaan susunan pribadi yang matang, mulai dari membeli tanah, butuh tidaknya menggunakan jasa arsitek hingga menyusun tanggal pembangunan secara rinci. Guna menyiapkan rencana ini, Anda perlu memastikan terlebih dahulu ketersediaan budget, sebab budget berperan penting dalam proses penyusunan hingga hasil akhir. Yang kedua ada atur rancangan anggaran biaya atau RAB. Saat rencana sudah tersusun, saatnya menyusun RAB dari nol. Jadikan RAB ini untuk pribadi saja, sekadar mengetahui hitungan dasar biaya. Kalau Anda memutuskan untuk menyewa jasa arsitek, nanti ada juga akan dibuatkan RAB yang berisikan biaya keseluruhan pembangunan, termasuk biaya jasa. Pun jika Anda memutuskan menyewa jasa arsitek, Anda harus tahu proses pembangunannya hingga dari fondasi hingga bangunan jadi. Sebab ini adalah rumahmu, tempatmu, dan menghabiskan hari. Lebih baik Anda paham betul tentang prosesnya, tidak hanya sekedar menghuni. Yang ketiga, sesuaikan dengan kondisi tanah. Memilih lahan harus melihat ke depan karena fondasi dan bahan bangunan yang ke depannya digunakan untuk menyesuaikan. Perlu Anda ketahui dan ada 4 macam tanah, yaitu tanah keras, tanah sedang, tanah lunak, dan tanah sangat lunak. Keempat jenis tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Maka dari itu, fondasi yang dibangun harus menyesuaikan dengan kondisi tanah. Yang keempat ada eksekusi lewat konsep yang tepat. Konsep yang paling tepat Anda gunakan jika ingin membangun rumah bertahap adalah konsep rumah tubuh. Rumah tubuh belakangan ini kerap menjadi perbincangan karena konsepnya sangat mendukung orang-orang yang memiliki budget terbatas. Konsep rumah tubuh adalah konsep pembangunan rumah yang dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan prioritas dan budget yang tersedia. Yang kelima ada material sesuai kebutuhan. Selama proses pembangunan berlangsung, kemungkinan tergiur menggunakan material di luar rencana pasti ada. Godaan-godaan seperti ini akan sangat berpengaruh pada rencana dan RAB yang telah disusun. Pembangunan yang seharusnya telah ditetapkan malah bisa membengkak hanya karena Anda ingin lebih padahal tidak terlalu butuh.
Rencana dan RAP yang telah disusun harusnya dilaksanakan secara disiplin. Yang keenam, ada menentukan skala prioritas. Beruntung jika Anda memiliki lahan yang cukup luas karena bisa mengatur pembangunan lebih leluasa, apalagi kalau pembangunannya secara bertahap. Anda bisa mengatur lahan berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang wajib terpenuhi. Misalnya membangun bangunan inti dan dengan fungsi-fungsi wajib seperti kamar, kamar mandi, dapur, dan ruang tengah multifungsi. Juga masalah air tanah, aliran air, tempat pembuangan, dan sebagainya. Sisa lahan yang tersisa Anda kosongkan terlebih dahulu untuk dibangun di kemudian hari saat dana telah tersedia lagi. Yang ketujuh, partisi ruangan. Dalam rencana pembangunan, perhatikan ruangan yang membutuhkan penggunaan partisi. Partisi berperan sangat penting untuk rumah yang dibangun bertahap. Sebab rumah seperti ini bisa berubah ke depannya. Lebih baik menggunakan partisi semi permanen untuk ruangan yang nantinya diproyeksikan berubah fungsi, serta gunakan partisi permanen untuk ruangan yang fungsinya memang sudah permanen. Kesimpulannya adalah selain cara pembangunan rumah secara bertahap, berbagai hal lain yang berguna dalam pembangunan rumah bertahap dapat digunakan sehingga terciptalah sebuah rumah impian dengan menghemat biaya bangunan rumah dan mendapatkan kualitas terbaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.